أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan apa maksud dari simbol bulat seperti ini. Ya. Seperti angka 0 tegak. Ya. Dan perlu kita perhatikan di dalam Al-Quran ada dua simbol atau tanda yang seperti ini yang hampir mirip, yang harus kita pandai untuk membedakan. Ya. Contohnya seperti ini. Kita perhatikan di surah Al-Insan ayat 15 ayat 16. Di sini ada tanda yang kebetulan berdampingan ya, supaya kita mudah untuk membedakan. Kebetulan dia berdekatan. Ya. Tanda ini 0 tegak, kemudian ada tanda yang seperti ini ya. Beda ya. Kita bedakan. Ini tanda 0 tegak, kalau ini mirip dengan angka 5 bahasa Arab ya. Bentuknya mirip angka 5 bahasa Arab, dan ini berbeda fungsinya. Kita akan menjelaskan insyaallah fungsinya. Yang pertama kita akan menjelaskan fungsi dari simbol yang seperti ini. Ini maksud dan fungsinya adalah tanda ini hanya dibaca ya, hanya dibaca ketika waqaf ya, hanya dibaca ketika waqaf alif ini ya. Kalau ada tanda seperti ini dibaca ketika waqaf. Adapun ketika disambung di wasol, maka alif ini tidak lagi dibaca ya. Bisa difahami ya. Dengan membaca contoh insyaallah kita bisa lebih paham ya. Di sini ada beberapa, di dalam buku saya ini sudah dirangkum ya, ayat-ayat yang ada tanda bulatnya ini yang ada di dalam Al-Quran ya. Kita baca contoh pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca dengan wasol, kemudian kita baca lagi dengan waqaf agar kita bisa memberikan contoh dengan dua fungsinya, yaitu dibaca dan tidak dibaca. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ya, ini ketika diwasol, ketika disambung ya. Maka kita dengarkan tadi alifnya ini kita tidak baca. In tarani ana aqalla ya, alifnya tidak dibaca. Kemudian ketika kita wasol, maka ketika kita waqaf, alifnya ini dibaca. Contoh, in tarani ana ya, dua harakah, alifnya tetap dibaca. In tarani ana ya, karena kita waqaf ya. Kemudian contoh yang lain. Wa tadhunnuna billahi dhununa ya. Ketika kita waqaf maka alifnya ini dibaca. Tapi kalau kita wasol, contohnya wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minun ya. Ketika kita wasol, kita sambung, maka alifnya kita tidak baca. Contoh lain. Thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi ya. Kemudian contoh ketika kita waqaf. Thumma sawwaka rajulan lakinna ya. Lakinna dua harakah, alifnya dibaca karena kita berhenti ya. Kemudian contoh lain. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira ya, kanat qawarira, ro-nya dibaca ya, karena kita waqaf. Contoh ketika kita ingin mewasolkannya, kita sambung dengan ayat berikutnya
wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Ya, seperti itu ya. Kemudian contoh yang lainnya lagi. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ya, dibaca la. Kemudian contoh kita sambung. Wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Ya. Kemudian contoh yang terakhir. Kita baca. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya, contoh ketika kita sambung. Fa'adalluna as-sabila rabbana. Ya, seperti itu ya. Kemudian simbol yang kedua yang tadi kita perlihatkan yang hampir mirip, yaitu simbol yang seperti ini ya. Simbol yang seperti ini ya, waqaf ataupun wasol, berhenti ataupun disambung tetap tidak dibaca ya. Jadi ini mudah ya, tidak ada ketentuannya. Intinya kalau ada tanda seperti ini maka abaikan alifnya, tidak dibaca. Contoh, wala tay'asu mir rauhillah ya. Wa thamuda tidak dibaca. Diyarbuwa ya. Mi'ataini, alifnya diabaikan. Mau disambung atau tidak tetap alifnya tidak dibaca ya. Demikiannya, semoga bisa bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.